Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, serta saudara dan saudari. Perkenalkan, nama saya Nirma Yunita, SSIT, MM. Saya menjadi dosen sejak tahun 2017. Saya adalah dosen tetap Prodi D3 Perkam dan Informasi Kesehatan Stikes Husada Borneo. Saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu konsep dasar rekam medis, komunikasi efektif, desain formulir, organisasi dan manajemen, manajemen mutu pelayanan rekam medis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu konsep dasar rekam medis. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Berikut saya akan paparkan mata kuliah konsep dasar rekam medis. Di sini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran mata kuliah konsep dasar rekam medis. Identitas mata kuliah. Kode mata kuliah RNIK 106. Bobot mata kuliah 3 SKS. Saya mengajar pada semester 1, yaitu semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Deskripsi mata kuliah. Perkuliahan mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar rekam medis informasi kesehatan, sejarah perkembangan rekam medis, paradigma rekam medis informasi kesehatan, jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan, klasifikasi jenis rekam medis pada fasilitas pelayanan kesehatan, sistem kesehatan nasional, organisasi profesi kesehatan di Indonesia, profesi manajemen informasi kesehatan, peran dan fungsi rekam medis dan informasi kesehatan dalam pelayanan rekam medis. Materi perkuliahan ini memuat materi tentang mahasiswa memahami peran dan fungsinya sebagai perekam medis dengan baik dalam pelayanan kesehatan, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan diri dan bertanggung jawab dalam mengelola jenis pelayanan unit rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, mahasiswa dapat menunjukkan kesopanan dan kesantunan pada rekan sejawat, serta saat bergabung di masyarakat luas. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi PMIK dalam pelayanan rekam medis dan memahami konsep dasar rawat jalan dan acute care. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar long-term care. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar rehabilitation care. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar mental health care. Mahasiswa mampu mempraktikkan peran dan fungsi PMIK dalam pelayanan rekam medis pada pelayanan rawat jalan dan acute care. Mahasiswa mampu mempraktikkan peran dan fungsi PMIK dalam pelayanan rekam medis pada pelayanan long-term care dan rehabilitation care. Mahasiswa mampu mempraktikkan peran dan fungsi PMIK dalam pelayanan rekam medis pada pelayanan mental health care. Materi pelajaran pada perkuliahan ini adalah yang pertama,
yaitu kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan pada materi pembelajaran ini ialah untuk menyamakan persepsi yang berisi pembelajaran orang dewasa, di mana mahasiswa bebas, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Selanjutnya ialah perkuliahan kolaboratif, di mana mahasiswa dapat bernegosiasi dan adanya kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Di sini, mahasiswa dilibatkan dalam membuat aturan perkuliahan. Kemudian, pada tata tertib, saat perkuliahan, mahasiswa diwajibkan memakai seragam perkuliahan. Kemudian, toleransi keterlambatan maksimal 10 menit. Tujuannya adalah untuk menerapkan mahasiswa disiplin. Kemudian, kehadiran 80%. Kemudian, etika dan sopan santun saat perkuliahan. Kemudian, penjelasan tugas-tugas serta penilaian. Yang terakhir adalah jadwal perkuliahan. Materi pembelajaran selanjutnya adalah peran dan fungsi PMIK dalam pelayanan rekam medis, konsep dasar rawat jalan dan acute care, konsep dasar long term care, konsep dasar rehabilitation care, konsep dasar mental health care, praktik peran dan fungsi PMIK dalam pelayanan rekam medis pada pelayanan rawat jalan dan acute care, praktik peran fungsi PMIK dalam pelayanan rekam medis pada pelayanan long term care dan rehabilitation care. Praktik peran dan fungsi PMIK dalam pelayanan rekam medis pada pelayanan mental health care. Model pembelajaran pada perkuliahan ini, saya menggunakan kontekstual atau contextual teaching and learning, CTL, small group discussion, simulation, dan tugas terstruktur. Kontekstual atau CTL saya gunakan di mana pengetahuan yang didapat dari perkuliahan dapat diterapkan pada dunia nyata oleh mahasiswa. Kemudian, small group discussion, di mana pada perkuliahan ini, mahasiswa dibagi beberapa kelompok menjadi 4-5 orang dengan kasus untuk mereka selesaikan bersama. Tujuannya agar mahasiswa mampu bekerja sama dan berkomunikasi, mengemukakan pendapat mereka pada suatu masalah. Kemudian, simulation, di mana mahasiswa mempraktikkan tentang pelayanan rekam medis. Metode pembelajaran pada perkuliahan ini yaitu ceramah, diskusi, praktik, dan penugasan. Untuk media pembelajaran, saya menggunakan Zoom Meeting. Karena saat ini masih dalam masa pandemi. Referensi yang saya gunakan pada perkuliahan ini yaitu dari Gemala R. Hatta dengan judul buku Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Dan dari Prof. Wiku Adhisa Smito dengan judul buku Sistem Kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya,
saya akan melanjutkan ke sesi pembelajaran melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera ya untuk kita semuanya pada hari ini. Apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan masuk di materi konsep dasar rekam medis mental health care ya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu rekam medis mental health care? Jadi silahkan. Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau menurut turun konsep kesehatan medis mental health care itu catatan rekam medis pasien yang mengalami gangguan mental gitu. Bagus ya. Oke, siapa namanya Muhammad Edwan Nijar ya, bagus sekali jawabannya ya. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Silahkan. Ya. Silahkan, ada lagi yang ingin menambahkan apa itu konsep dasar rekam medis mental health care atau rekam medis mental health care? Silahkan. Maulida Jihanabela, silahkan. Kalau menurut Ulun, Bu, konsep rekam medis mental health care itu lebih ke tentang psikiatri gitu yang menangani kasus pasien yang kecanduan alkohol, narkoba, dan lain-lain. Oke, bagus ya jawabannya ya, baik. Kemudian di sini rekam medis kesehatan psikiatri itu terdiri dari, nah ini data diagnostik yang perlu kalian tahu ya nantinya. Rekam medis psikiatrik itu apa sih isinya? Apakah sama dengan rekam medis yang biasa gitu? Nah, di sini kalian bisa melihat di mana data diagnostik itu dari diagnosis waktu masuk juga ada ya, kemudian alasan pasien masuk perawatan, kemudian nama-nama yang membuat keputusan agar pasien diberikan perawatan. Nah, ini ya. Pada data diagnostik meliputi ini isinya, kemudian nanti arahnya baru ke penilaian terhadap informasi psikologi. Kemudian ada rencana perawatan, baru nanti ada pelayanan psikiatri, kemudian baru dievaluasi. Nah, jadi ini ya, runtutan-runtutan untuk rekam medis psikiatri ya. Ini perlu diingat, perlu kalian pahami betul-betul ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan dulu untuk rekam medis psikiatri. Silakan. Izin, Bisa. Bu, mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Rizky Utari, Bu. Untuk yang membuat keputusan agar pasien diberikan perawatan itu, Bu, itu siapa sih, Bu, yang berhak gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, langsung saya jawab ya untuk Rizky Utari. Untuk yang membuat keputusan itu biasanya keluarga pasien ya, yang menangani dia setiap hari, yang ada di rumah dia setiap hari. Nah, itu biasanya yang memberikan keputusan apakah si pasien ini ingin dirawat atau rawat jalan. Nah, biasanya kan ada yang parah, tetapi keluarga menginginkan dirawat jalan. Nah, sehingga mau tidak mau petugas atau dokter di sana mengizinkan untuk rawat jalan, tetapi dengan pengawasan. Tetapi ada juga apabila keluarganya sudah lelah ya, namanya misalnya dia mengamuk setiap harinya, makannya susah. Nah, karena dia gangguan kejiwaannya berat sehingga si keluarga tidak sanggup untuk mengasuh dia di rumah, lalu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, sehingga kita sebagai perekam medis pun perlu yang namanya data-data yang
diagnostiknya perlu kita lengkapi. Jangan seksama ya, dengan betul-betul kita lengkapi. Jangan sampai ada yang terlewat, karena kan pasien kejiwaan ini sedikit saja kita salah menanganinya akan fatal nantinya. Karena kan dia selain ada misalnya nih penyakit bawaan, ditambah juga dengan penyakit kejiwaan yang dimana nantinya akan memperburuk keadaan si pasien tersebut. Nah, jadi betul-betul harus dilengkapi lah untuk pernyataan-pernyataan dari petugas yang memeriksa dia ya. Oke, bagaimana Risti? Jelas? Ini bisa dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke sesi Izin berikutnya. bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Namanya? Nama ulun Mariatul Kibetia. Ya. Ingin bertanya, Bu, jika ada seorang pasien yang menyerahkan dirinya ingin dirawat dengan pengakuan hidup sebatang kara, tidak memiliki keluarga, tim medis apakah langsung merawat atau mencari apakah benar dia tidak memiliki keluarga ataupun masih ada keluarga yang bisa dimintai keterangan seperti itu, Bu? Oke. Biasanya untuk pasien yang datang ingin dirawat sendiri, itu biasanya diterima saja oleh si petugas di sana. Karena kan dia datang sendiri ya, dengan membawa misalnya nih identitas dengan jelas. Nah, kemudian dia menyelesaikan yang namanya administrasi. Artinya kan dapat diketahui bahwa tetap si petugas menerima bahwa pasien ini memang mengalami gangguan, tetapi masih bisa diajak untuk berkomunikasi. Nah, sehingga untuk tim medis biasanya menerima saja untuk pasien tersebut, walaupun dia datang sendiri ya. Seperti kita misalnya nih, datang sendiri ke rumah sakit dengan keluhan sakit gigi. Nah, pasti kan kita dilayani ya. Misal kita bisa menyelesaikan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh pelayanan kesehatan tersebut. Nah, itu bisa saja diterima, walaupun si pasien datang sendiri. Oke, Mariatul, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Alenina. Ya. Mau nanya, pelayanan psikiatri itu seperti apa sih, Bu? Oke, pelayanan psikiatri. Pelayanan psikiatri itu kan menangani masalah kejiwaan ya. Nah, yang artinya selain kejiwaan, bukan berarti dia gila ya, atau bukan berarti dia juga sakit mental ya, tetapi juga dia juga untuk pelayanan kecanduan, misalnya narkoba, alkohol. Nah, seperti sarap-sarap ya, sejenis syarap lah. Nah, itu mereka tetap juga melayani untuk psikiatri ya. Jadi untuk psikiatri ini biasanya pelayanannya itu dengan dokter yang betul-betul khusus menangani masalah yang kejiwaan, spesialis kejiwaan ya. Nah, kalau misalnya si pasien tersebut tidak sakit jiwa misalnya, bisa tidak diterima? Ya tentu mungkin diarahkan ke tempat lain ya, ke rumah sakit lain. Nah, sesuai dengan keluhan dia. Kalau dia bukan kejiwaan ya. Jadi pelayanan psikiatri ini dia biasanya menangani orang yang depresi, walaupun dia tidak gila ya, tapi dia melayani juga hal-hal yang depresi, yang ingin biasanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan di hidupnya. Nah, bisa juga untuk pelayanan psikiatri. Nah, jadi psikiatri ini ialah untuk pelayanan yang ada hubungannya dengan permasalahan psikologi seseorang. Ya. Bisa dipahami, Karenina? Bisa, Bu. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke set berikutnya ya. Nah, di sini disebutkan juga rencana tujuan perawatan itu harus ditegakkan ya. Kemudian untuk informasi yang diperoleh dari keluarga dan lingkungan juga harus disertakan dalam rekaman. Kemudian persyaratan lain
seperti evaluasi psikiatri, termasuk riwayat masa lalu, status kejiwaan, kemudian riwayat penyakit sekarang, kecerdasan dan fungsi memori juga harus disertakan dalam rekaman. Intinya kita sebagai perekam medis ya, kita harus betul-betul tadi menuliskan atau harus memastikan lengkap apa sih rencana tujuan perawatan. Kemudian informasi yang diterima atau yang diperoleh dari keluarga itu betul-betul harus tercatat di keluhan atau alasan pasien dirawat. Kemudian untuk persyaratan lain ya, seperti evaluasi psikiatri, termasuk riwayat masa lalu, nah itu harus betul-betul juga ditulis. Nah, misalnya dia pernah mengalami baby blues kah, nah itu kan termasuk juga riwayat dia mempunyai kejiwaan di masa lalunya. Kemudian riwayat penyakit sekarangnya juga harus dituliskan, apakah dia ada diabetes kah, kemudian apakah dia ada penyakit jantung bawaan kah. Nah, sehingga kan nantinya kalau kita tahu nih sudah riwayat kesehatannya, tindakan apa selanjutnya, pengobatan apa selanjutnya yang harus diberikan tanpa ya membuat penyakit seperti diabetes dan jantungnya itu kambuh. Nah, kemudian kecerdasan dan fungsi memorinya. Nah, itu juga harus dituliskan oleh si petugas yang memeriksa dia, karena itu kita mengetahui sampai mana sih tingkat kesadaran si pasien tadi. Jadi itu betul-betul harus dituliskan. Nah, kemudian di sini ada catatan perkembangan. Nah, di dalam rekam medis seperti yang telah disebutkan juga, walaupun itu untuk kesehatan umum ya, itu harus ada juga catatan perkembangan. Nah, pada rekam medis kejiwaan pun juga harus ada catatan perkembangan, di mana dia harus mencatat setiap minggunya selama 2 bulan pertama. Nah, dan setidaknya sekali dalam sebulan sesudahnya. Jadi pada minggu ya, pada dia awal masuk ya, setiap minggu selama 2 bulan kita harus mencatat. Nah, si petugas harus mencatat. Jadi sebagai rekam medis kita memastikan, kita cek lagi apakah setiap minggu dalam 2 bulan setelah dia masuk itu terus dicatat oleh petugas. Nah, kalau tidak tercatat, kita sebagai petugas rekam medis kita harus melapor. Ini harus dicatat, harus kita kembalikan lagi ke si petugas tadi, ke perawat tadi untuk diisi catatan perkembangannya. Kemudian catatan rekam medis ini juga perlu diperhatikan tentang status kejiwaan pada pasien yang misalnya ini gaduh ya, gelisah, yang suka ngamuk-ngamuk. Nah, ini harus diperhatikan khusus. Nah, di mana biasanya ada upaya penahanan ya, diisolasi yang biasanya menyebabkan bahaya. Takutnya kan pada saat diisolasi nih, si pasien karena dia depresi berat, tadi mengamuk, lalu dia mencoba bunuh diri. Nah, jadi ini memang harus diperhatikan. Jadi perlu dicatat nih, misalnya nih si pasien ini datangnya kemarin dengan ngamuk-ngamuk nih, sehingga perlu diawasi. Catatan rekam medisnya pun perlu dicek terus, harus dicatat sehingga kita penanganannya mudah. Setiap minggunya bagaimana perkembangannya, apakah masih mengamuk. Nah, itu harus betul-betul dicatat. Kemudian juga harus pada saat dia pulang nanti sudah sembuh ya, sudah tidak mengamuk lagi, sudah bisa diajak berbicara, keadaannya bagus. Nah, itu harus juga dibuat ringkasan riwayat pulangnya di akhir perawatan, sehingga nanti kalau dia masuk lagi, kita tahu nih penyebab dia kemarin masuk apa, diagnosis dia masuk kemarin apa. Itu ya gunanya untuk dicatat ringkasan riwayat pulang. Kemudian kita sebagai petugas rekam medis juga harus menjaga kerahasiaan si pasien tadi ya. Jadi jangan sampai kalau kita misalnya nih bekerja sudah di rumah sakit, kita menceritakan kepada seorang atau tetangga kah yang masuk, kemarin masuk tuh parah, dia sakit jiwanya, mengamuk, mau bunuh diri, apa-apa. Nah, diceritakan itu kan tidak boleh. Jadi betul-betul harus dijaga kerahasiaannya, diamlah. Ibaratnya tuh. Kalau sudah tahu, orang nanya ke kita, ya sebutkan aja dia baik-baik saja. Seperti itu saja disebutkan. Jadi kita memang tidak boleh sedikit pun menyebutkan seorang itu penyakitnya apa. Nah, sangat tidak dianjurkan ya, sangat bertentangan dengan hukum. Oke, dari materi ini ada yang
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke set berikutnya ya. Nah, di sini ada isi rekam medis ya tentang mental health care, di mana di sini berisi data identifikasi sumber rujukan, kemudian di situ ada alasan dirujuk, status hukum pasien, surat persetujuan yang diperlukan saat masuk, pengobatan, evaluasi, dan sesudah perawatan. Kemudian diagnosa psikiatri saat masuk, nah ini isinya ya. Kemudian riwayat psikiatriknya, catatan penilaian yang lengkap, termasuk keluhan pasien, komentar pasien, riwayat penyakit, laporan pemeriksaan fisik, dan seluruh obat yang diberikan. Kemudian diagnosa tambahan, catatan rencana pengobatan, kemudian catatan perkembangan, baik itu dari perawat, dokter ya, kemudian rencana pengobatan ya. Oke. Kemudian catatan penting yang berkaitan dengan tindakan pengobatan khusus yang dilakukan, kemudian rencana pengobatan yang telah diperbaiki sesuai dengan hasil penilaian telah diuraikan, kemudian catatan komprehensi kasus dari multidisiplin ilmu dan catatan konsultasinya, kemudian komplikasi pengobatan. Nah, ini dari catatan komprehensi itu, biasanya ada komplikasi pengobatan, kemudian kecelakaan dan cedera, penyakit, kemudian kematian dari pasien, prosedur yang menyebabkan pasien menderita sakit yang tidak biasa. Nah, jadi ini semuanya ada di rekam medis mental health care. Nah, kemudian ada lagi surat menyurat yang berkaitan dengan pasien, termasuk surat dan pembicaraan via telepon yang berkaitan dengan pengobatan, kemudian ringkasan keluar, yang dimana di situ ada rencana ya, dimana nanti ada pelaksanaannya sebelum perawatan, kemudian setelah perawatan si pasien. Jadi di ringkasan keluar harus dicatat. Baik, kalau tidak ada ya, berarti sudah jelas. Kalau begitu, Ibu akhiri. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih banyak sudah berhadir ya di perkuliahan kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu kita nanti akan praktik ya di lab rekam medis ya. Nanti bagi saja per kelompok mengenai tentang pelayanan rawat jalan dan acute care ya. Untuk selanjutnya nanti dibagi saja kelompoknya biar di labnya nanti enak ya, tidak berdesak-desakan ya, sesuai dengan jumlahnya nanti. Apalagi kita di masa pandemi ini ya. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.